Selamat datang kembali teman-teman guru dimanapun berada, teman-teman guru yang sedang berjuang untuk jadi ASN P3K tahun 2021. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang contoh soal P3K guru mengenai sosiokultural. Nah, teman-teman, semoga nanti video ini dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Saya cuma mengingatkan bahwa ini bukan soal yang akan nanti diuji, tetapi saya hanya memberikan contoh bahwa seperti ini nanti contoh soalnya, atau seperti ini bentuk-bentuk soalnya. Oke teman-teman, kita langsung. Langsung di soal nomor 1. Anda mengajar di desa tetapi bekerja di kota. Pada minggu pagi akan diadakan kerja bakti membersihkan sampah di tepi sungai. Pada hari minggu yang sama, Anda sudah mempunyai acara tersendiri di sekolah. Ketentuan warga desa menegaskan bahwa setiap kepala rumah tangga diwajibkan mengikuti kerja bakti. Apabila tidak dapat hadir, akan dikenai denda. Tindakan yang Anda lakukan dengan kasus seperti di atas, maka pilihan jawabannya yaitu meminta anaknya mewakili kegiatan kerja bakti, mengamati kegiatan kerja bakti, setelah itu pergi ke kantor, memilih membayar denda karena akan pergi ke kantor, mengikuti kerja bakti terlebih dahulu, setelah itu pergi ke kantor, mengabaikan kegiatan kerja bakti dan lebih memilih pergi ke kantor. Nah, kita disuruh memilih di sini teman-teman, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami kasus seperti ini. Nah, jawabannya yaitu kita mengikuti kerja bakti terlebih dahulu, setelah itu pergi ke kantor. Soal nomor 2, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? Nah, jawabannya dari pilihan jawaban ini adalah bagian C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Soal nomor 3, saya berada dalam suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan daerah. Saya merasa dari pilihan jawaban ini kita dapat jawaban yaitu bagian B. Sebagian orang dapat menerima saya jika saya mengikuti aturan kelompok. Ya. Soal nomor 4. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, jawabannya adalah bagian A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Jadi untuk jawaban-jawabannya ini adalah jawaban-jawaban yang memang masuk akal ketika kita berada di tengah-tengah tempat kita bekerja. Gitu rekan-rekannya. Soal nomor 5. Anda sedang berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, saudara Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Nah, jawabannya adalah bagian C. Tetap menyantap atau makan hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. Soal nomor 6. Suasana di daerah tempat Anda tinggal
memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Nah, jawabannya adalah B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Soal nomor 7. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Jawabannya adalah C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Soal nomor 8. Anda kedatangan keponakan dari luar negeri untuk berlibur di Indonesia. Ia datang tanpa ditemani orang tuanya yang tidak lain adalah paman Anda sendiri. Karena orang tuanya sedang sibuk dengan pekerjaannya, apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman Indonesia? Nah, jawabannya adalah bagian D. Menjadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman Indonesia. Soal nomor 9. Ketika Anda ditempatkan di tempat yang terpencil, maka Anda akan? Jawabannya adalah tetap menjadi guru, bagian B. Soal nomor 10. Anda akan kuliah ke kota besar padahal Anda berasal dari daerah desa tertinggal dan terpencil. Apa yang akan Anda persiapkan? Jawabannya adalah bersosialisasi dengan warga sekitar sambil mengenali budaya. Soal nomor 11. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17 atau 5 sore, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Soal nomor 12. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah reaksi Bapak Ibu ya, bisa memilih tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Nomor 13. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan? Jawabannya adalah bagian D. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nomor 14. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang susah dalam berhubungan dengan orang lain. Tindakan Anda? Jawabannya adalah mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Nomor 15. Sebagai pegawai, hal terpenting yang harus dilakukan menurut saya, jawabannya adalah menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan tempat kerja. 16. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah, jawabannya bagian A. Mencari informasi tentang tugas tersebut dan merancang strategi untuk menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Nomor 17.
Pada suatu hari, di sekolah tempat Anda bekerja, terdengar isu bahwa salah seorang guru telah menggelapkan uang penjualan untuk kepentingan pribadinya. Isu ini sangat cepat menyebar, sehingga menjadi buah bibir di sekolah. Guru yang diisukan melakukan penggelapan tersebut sudah tidak masuk beberapa hari. Bagaimana menurut Anda? Pasti jawabannya adalah A. Kabar tersebut belum pasti, sehingga Anda memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Jika Anda sedang cuti bekerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon Anda dan meminta Anda hadir ke kantor untuk mengerjakan tugas yang mendadak. Maka sikap Anda sebagai bawahan adalah, jawabannya A. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Soal nomor 19. Anda menerima pesan dari grup WhatsApp yang berisi informasi tentang suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah bagian A. Mencari kebenaran informasi tersebut melalui internet. Soal nomor 20. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis selama 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu? Bagian D. Menolak, karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Nah, itu tadi 20 contoh soal serta jawabannya untuk soal-soal seleksi P3K di tahun 2021 ini tentang sosiokultural ya. Nah, tentang sosiokultural itu adalah tentang bagaimana kehidupan kita di tempat kerja dan sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu harus menjawab setiap pertanyaan, harus logika dan masuk akal sesuai dengan pertanyaan. Dan semoga contoh soal yang 1-20 yang sudah kita baca tadi ini bisa membantu teman-teman, dan ini 20 soal ini adalah mewakili dari beberapa bentuk soal. Nah, silakan Bapak Ibu juga mencari referensi-referensi lain untuk terus belajar, sehingga Bapak Ibu bisa lulus nanti ketika pada seleksi P3K pada ujian nanti, karena banyak juga nanti yang menjadi tantangan atau banyak juga persaingan pada seleksi, bukan hanya Bapak Ibu saja yang mendaftar. Nah, Bapak Ibu silakan belajar dengan referensi-referensi lain. Sekali lagi, ini bukan soal tepat ya, soal yang akan diuji nanti, tetapi ini adalah hanya contoh soal serta jawabannya yang mungkin juga bisa ada nanti di soal P3K. Nah, semoga contoh soal yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang sedang berjuang dalam seleksi P3K tahun 2021. Saya berharap dan saya juga berdoa semua teman-teman, rekan guru dimanapun berada yang sedang perjuangan dalam seleksi P3K ini, semua nanti diterima atau lulus dan tidak ada kendala, semuanya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu membutuhkan soal-soal yang lain, silakan komentar di kolom komentar untuk bisa saya kirim di email Bapak Ibu. Silakan komentar dengan menyertakan email Bapak Ibu. Nanti saya akan kirim beberapa soal. Saya punya paket soal di sini
nanti saya akan bantu Bapak Ibu. Semoga nanti dapat menjadi manfaat ya. Saya senang jika Bapak Ibu menjadi ASN dan sama-sama kita menjadi abdi negara dan menjadi aparatur sipil negara. Demikian dari saya ya. Selamat berjuang. Akhir kata saya dalam video ini, dalam setiap perjuangan, rasa sakit pasti akan selalu datang. Tapi itulah ujian bagi orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Selamat berjuang, pasti sukses. Terima kasih.